Itu di depan PT saya sering banget kecelakaan, Bang. Yang mau pas mau masuk tiba-tiba depan PT tabrakan. Pohon semuanya diem, dia doang yang bergerak. Itu ada pohon nangka. Ya itu pas saya lewat, saya diketawain. Di dalam rumah itu saya didiemin. Dihem gitu ya, kayak orang dihem ya. Oh, suara Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang bernama Bang Jai. Oke, langsung aja kita mulai untuk mendengarkan cerita dari Bang Jai ini. ya sebetulnya pengen cerita apa ya, serem di PT dulu apalagi tahun-tahun 98-an lah kurang lebih. Banyak ya istilahnya di PT banyak kejadian ekstrim ya Bang. Ya kan, yang ada yang nemuin apa namanya, perempuan baju merah daster di atas tangki. Cuman saya pikir ya emang alam-alam dia ya. Saya sih nggak terlalu iniin. Tiba-tiba teman saya nyamperin apa saya, katanya, nah, kok lu gue panggil kagak nyaut-nyaut sih, gitu katanya kan teman tuh. Nah, kapan lu manggilnya? Gue bilang gitu kan. Nah pas itu dia bilang, ya itu di belakang toilet lu lagi duduk. Nah pas gitu dia masih nggak percaya. Nah terus yang gue panggil tadi siapa? Orang mukanya mirip lu kan? Oh berarti temen ini sempet ke toilet terus ngeliat abang di toilet gitu? Iya, katanya ngeliat saya lagi duduk di belakang toilet. Cuman teman itu nggak percaya. Saya bilang, lo salah lihat kali. Iya. Lah emang lo yang gue lihat. Ngapain sih gue bohong? Kok tiba-tiba lo udah ada di dalam PT gitu kan, dalam ruang di ini. Jadi dia heran gitu ya, karena iya. dia taunya abang lagi di toilet, lagi di kamar mandi gitu ya. Taunya Begitu gitu. Sampai apa namanya ruangan, iya dia kaget. Saya ada di situ. Nah mungkin dia bilang, wah medi katanya. Lah kurang tahu dah kalau gitu mah, kalau gitu. Banyak deh kalau kejadian di PT saya dulu itu. Ya ada dulu kan pas masuk malam itu, teman kita kan si dia kan bagian QC itu, nganter-nganter sampel. Nah itu pas jam sekiranya jam 3-an lah, dia tuh apa ya, dipanggil sama security. Cuman security itu cuman apa istilahnya, ibaratnya ngawe gitu loh Bang. Gitu, itu banyak kejadian tuh ngawe. Pikiran teman saya itu bercanda kali, namanya security kan ya sering bercanda. Lah nggak taunya jam 4 subuh udah dibawa ke rumah sakit. Ya, Bu. Si security-nya itu. Nah si Ado itu pas paginya denger udah nggak ada umurnya gitu. Enggak. Berarti posisi security-nya itu maksudnya yang dilihat sama Bang Adul itu si security-nya pada saat dia emang lagi jaga. Pas lagi jaga itu. Si security-nya itu manggil. Ya apa namanya, ngawe-ngawe gitu ya. Iya, mungkin minta, cuma nggak dihiraukan gitu ya. Mungkin minta pertolongan apa gimana, mungkin pikiran si Adul lah bercanda kali gitu. Nggak taunya dengar pagi-pagi itu ya udah nggak ada gitu. Si Pak security-nya iya. Nah si Adul ngomong, "Paling semalam dia ngawe saya gitu kan, manggil-manggil saya. Saya pikirin bercanda. Mungkin kita bilang mungkin minta bantuan kali Dul." Iya mungkin, temen kita kan nggak tahu, namanya sering bercanda. Iya. Nggak taunya udah almarhum paginya gitu kan. Banyak deh Bang kejadian di PT ya. Ada yang tidur
dipindahin ke atas palet, ada yang kesurupan. Pak security itu meninggal, terus kemudian ada lagi yang karyawan baru ya kesurupan itu kesurupan. Gitu kan. Nah itu memang kejadian itu di kisaran pabrik itu aja gitu. Masih di lokasi Masih di lokasi pabrik itu ya. Masih di lokasi pabrik. Berarti emang agak-agak ekstrim begitu ya. Ya, kalau dibilang mah begitu dah. Tahu nggak asal usul pabrik atau dulunya apa sih gitu loh? Karena biasanya kan karyawan kok banyak buat kejanggalan, maksudnya kejadian-kejadian yang agak-agak ngeri gitu ya, agak-agak ekstrim. Biasa kan orang nanya, ini dulunya apa sih gitu. Abang pernah cari tahu nggak gitu maksudnya? Kalau itu mungkin kurang ini ya, cuman setahu saya dulu bekas jalannya penjajahan dulu gitu tuh. Gitu kan. Jalurnya penjajahan kan. Gitu ya. Itu di depan PT saya sering banget kecelakaan, Bang. Yang pas mau masuk tiba-tiba depan PT tabrakan. Gimana ya kalau di situ kan, apalagi yang di belakangnya itu bekas makam warga. Ya itu yang sering ekstrimnya di situ. Sering orang tidur dipindahin gitu kan. Nggak boleh sembarangan lah kalau di situ. Ada juga sih, ada sisi jahatnya di karyawan dulu, Bang ya. Yeah. Jadi ada teman tuh mau nginfo tuh, ceritanya kan zamannya siapa? Togel. Zaman Togel. Itu ada taruhlah pisang, rokok, kopi itu segalanya itu. Sesajen dah. Nah. Tiba-tiba teman saya ngasih itu, lo lapar gak? Lah kalau jam-jam segini mah lapar gitu kan. Kita dikasih pisang tuh. Ini rokoknya, gitu kan, rokoknya Sampurna, kalau nggak salah Sampurna Kretek, sama Jinggo. Nah, itu kita makan tuh. Nggak taunya yang naruh sajen itu temen buat ngimpo, ya kan? Oke, iya. Jadi yang naruh temen, kemudian yang menawarkan beda orang gitu ya. Beda orang. Sedangkan mungkin orang itu tahu kalau si teman saya naruh sajen itu buat minta nomor gitu ya. Minta nomor. Jadi sajen dimakan gitu. Iya, katanya sajen itu diambil-ambilin tuh. Dimakan sama karyawan dan diambil. Iya. Sampai yang punya sajen marah-marah, siapa yang ngambilin ini gue nih. Nah gitu mah kagak tahu, diem aja ya. Namanya dibagi. Iya. Ya mungkin dia tahu kalau daerah itu ada penunggunya mungkin, karena dia naruh sajennya di situ, ya kan. Kalau di PT bener-bener ya banyak deh, Bang, kejadian anehnya banyak. Nah, itu saya pulang kerja nongkrong gitu kan. Pulang kerja jam 11 malam, terus nongkrong dah teman-teman, namanya masih muda dulu kan, tahun 98 ke atas dah ya. Itu pulang kerja ya sekitar jam 2, setengah 2 dah. Itu di daerah di sini dekat tengah ya, Bang ya. Itu ada pohon nangka, ya itu pas saya lewat saya diketawain. Diketawain ya, sampai kaget lah, baru dengar ketawanya Kunti begitu gitu kan. Selama ini kan katanya benar, soalnya gini-gini nggak taunya benar gitu, ketawanya dengar sendiri gitu ya. Dengar sendiri. Itu sampai sepeda saya buang. Ya itu sepeda saya buang, saya lari.
itu rasanya tuh pala kayak ditekan apa benda berat gitu, kayak dikeremek dah. Makanya saya so kuat tenaga lari aja. Sampai rumah saya udah, orang tua saya sampai kaget gedor-gedor pintu. Takutnya ada apa-apa, namanya orang tua ya kan, bos ya, abang ya. Nah, kita ada apa? Itu di tikungan diketahui kuntilanak, kita bilang begitu kan. Kata apa sih orang situ, bang ada yang nungguin gitu. Di pohon nangka itu. Ya itu berarti sepeda ditinggal aja udah? Tinggal aja besok ngambilnya. Mungkin tahu warga situ, tahu kalau itu sepeda kita. Udah. Jadi besokannya baru abang ambil lagi gitu. paginya. Dulu kan saya masih ngemper sama orang tua tahun-tahun segitu mah. Ya Tinggal ada sama orang tua lah istilahnya. ya segi nongkrong itu pohon yang bergerak cuma satu bang, yang lainnya adem. Kita bilang kok angin kagak ada, dia doang yang bergerak. Kok dia doang apa nus yang bergerak. Wah, tenang udah kata dia kan, yang penting kita kagak ganggu bang. Oh ya udah, cuman kan namanya gitu kita iseng bang, namanya pohon semuanya diem, dia doang yang bergerak. Itu kalau emang jauh mungkin kita cuekin lah istilahnya. Mungkin orang iseng lah gitu kan. Nah ini depan mata, jarak 5 meter. Jarak 5 meter dari tempat abang duduk sama temen itu. Makanya kita kok bisa bergerak gitu. Kalau kita lihat nggak mungkin ada yang iseng ya kan. Cuma kalau temen udah istighfar aja di situ. Ini mungkin ada yang lewat gitu kan. Ya udah kita biasa aja kan. Nah kejadian itu banyak juga pas saya pindah ke mertua juga tuh. Ya mertua ngomong, memang mertua udah almarhum sih. Itu di atas pohon pisang mertua ngomong, lu kalau mau ngasih rezeki ngasih, jangan ngetawain orang lagi ngobrol gitu kan. Ya kita tanya, ngobrol sama siapa pak? Oh no, di atas pohon pisang ada yang duduk. Kita lihat, waduh, emang istilahnya mertua kita rada bisa lah gitu kan. ...2011 apa 2012 itu mau mondasi istilahnya untuk ngirit. Iya, ngerapin sendiri lah. Gitu lah, untuk ilmu rayap gitu kan. Saya bangunin anak saya yang nomor 2 tuh. Dek, bangun dek, gitu kan. Nah, pak, temenin bapak mau mondasi depan doang nih, bentaran dikit. Iya. Itu kan pas saya ngerjain pas pulang malam tuh jam 11 tuh. Anak nemenin. Di situ tuh bang. Baru saya ngaduk, baru mondasi sebaris doang tuh. Anak lari. Tuh bang, lari. Anak yang abang nemenin buat nemenin. Iya. Lari masuk rumah lah. Kita kaget. Ada apa dek? Enggak pak. Gitu kan. Nah emang dulu kan tahun-tahun itu rumah masih banyak kosong bang. Di perumahan saya tuh masih banyak kosong. Nggak taunya saya tanya, ada apaan? Itu pak di rumah kosong. Nggak beda juga dari rumah saya dah. Ada orang tinggi gitu kan. Kalau saya ngeliat takut pak, masuk aja. Udah saya tinggal itu. Udah baru ngaduk dapat itu baru sebaris, aduknya udah saya tinggal aja, udah ngerokok apa ngeliatin di dalam. Banyak juga sih bang, apa anak juga yang perempuan tuh habis maghrib. Dulu kan apa namanya ya, jualan nasi uduk tuh. Itu bisa pulang kerja, pas maghrib anak ngelongol jendela tuh langsung tutup lah. Kita lihat tuh langsung diem pucet itu anak. Anak saya yang pertama tuh apa ngeliat apaan mbak? Itu pak di bang apa di meja nasi uduk
ada orang gede tinggi duduk. Masa sih maghrib? Bener Pak, aku nggak bohong, gitu kan. Ya itu kalau nggak salah anak saya baru umur berapa ya, sekitar 8 tahunan lah. Itu udah SD kelas Ya berapa SD, mungkin SD kelas 2-an ya. Kelas 2. Saya lihat nggak ada, kan saya pikir kalau emang orang gede begitu logikanya ini kalau didudukin pasti ambruk. Meja kan orang meja kayu, orang kecil kayu reng. Iya. Dek, apa Mbak, jangan ini. Bener Pak, aku nggak bohong. Nah, yaudah, emang rumah itu gimana ya, saya pernah dengar juga di lewat belakang rumah kosong tuh didemin koyo orang bilang guduru ya gitu Bang. Ya, banyak lah kejadian di perumahan itu juga banyak, sampai saya ngacir itu di situ tuh. Jadi rumah saya kan belakangnya kosong tuh. Saya kalau main ke blok tengah tinggal ngelewatin rumah itu doang. Di dalam rumah itu saya didemin. Dihem gitu ya, kayak orang dihem ya. Wow, suara kok. Saya didemin, udah nggak apa ngambil langkah 1000 udah. Langsung lari. Oh, langsung lari. Posisi gelap kan. Tapi Abang nggak lihat itu yang maksudnya apa ada sosok apa gitu? Cuman hanya sekedar suara aja Bang, suara. Itu saya lari, emang teman-teman saya yang di blok tengah tuh lagi emang kalau tiap malam tuh pada main remi. Lagi gitu. pada main. Ya, begadang lah istilahnya, ngobrol sambil megang ini lah. Ya. Saya lari, orang-orang pada ketawa. Ngapain lu lari? Dia bilang, gue di DM-in tuh di kamar. Bisa aja lah. Kagak ada orang di situ, siapa yang mau berani ngumpet di situ, kita bilang gitu kan. Lu kalau kebanyakan horor katanya kan. Lah emang gua ngerasain sendiri, gua di DM-in di situ. Itu teman-teman masih pada gak percaya masih gak percaya karena dia belum merasakan gitu kan. Kalau kita udah ngalamin di DM-in, diketawain sama itu kan. Kita bilang, lah suara siapa yang segede gitu kan. Sedangkan rumah itu banyak yang kosong di situ. Ya sampai saya kan pulang kerja nih, sebelum berangkat itu yang depan rumah saya itu pintu saya kunci, saya ikat pakai kawat tuh. Rumah itu? Yang kosong itu. Yang depan rumah saya. Nah pas malam saya pulang kerja, mungkin entah ada yang buka atau gimana ya. Itu pintu apa namanya Bang? Ngejebrak. Ntar ngebuka lagi, ngejebrak. Kalau istilahnya angin kencang, mungkin saya berasa ya kali ya. Kita ngerasain lah istilahnya karena angin gitu ya. Ini nggak ada angin biasa, kok pintu kencang banget, gebrak gitu kan. Sampai saya bilang, udah, saya angkat kopi saya tuh, udah saya ngerokok di dalamnya, saya ngeliatin dari jendela ada orangnya kagak ini. Itu posisi Abang pulang kerja malam berarti? Malam. Iya, biasanya kan kalau saya pulang kerja jam 11, nyampe rumah setengah 12. Nah paling bikin kau jam 12-an lah ke atas, saya nongkrong di depan teras. Ya itu sembari itu kata waduh brak begitu. Jadi saya iseng wah. Jadi udah saya masuk aja dah. Takutnya dia nongol lebih ngeri lagi saya. Ditunjukin. Ya dulu ya tahun berapa itu Bang, ada kakek-kakek tinggal sendirian di situ. Itu masih zaman saya kerja sih. Di perumahan itu? Di perumahan itu. Ya mungkin lupa namanya saya tuh kakek itu apa ya. Jadi mantunya itu, anaknya itu tinggal di kota gitu. Ya saya pesen sama istri saya, tolong kasih makan ini apa, karena kan anaknya jauh. Ya Pak, gitu kan. Itu setiap saya mau dikasih makan, tuh. Selang mungkin pas lagi naasnya itu, emang kakek itu jatuh, katanya itu dari sepeda. Dan diketok masih keluar sama istri. Pokoknya setiap dulu saya pulang kerja, itu Bang, saya nanya udah dikasih makan belum nih, kakek? Udah Pak. Nah begitu kita mau berangkat hari Selasa kalau nggak salah, Neng jangan lupa
Pokoknya saya nggak lupa, pokoknya selalu pesan sama istri itu. Pas Selasa katanya digedor kagak keluar Pak. Tapi kipas nyala tuh Bang, kipas nyala, kipas angin. Selasa digedor kagak dibuka. Rebo diketok-ketok juga nggak mau dibuka. Setiap pulang saya tanyain pasti, Neng gimana? Nggak dibuka-bukain Pak, udah digedorin dari pagi, sore. Sebelum bawa pulang jam 3, sebelum jam 3 saya udah ketok-ketok. Pas hari Kamis, saya tanya lagi pokoknya pas mau berangkat kerja, saya jangan lupa tak kopi kayak teh. Iya. Pas saya pulang, Pak nggak dibukain. Saya penasaran dong. Katanya pas saya lihat itu udah banyak laler Bang. Saya penasaran, saya pas mau ngeliat di jendela kok banyak laler terbangan. Ya segitu saya panggil tetangga. Takutnya salah ini kan. Pas gitu saya panggil tetangga tuh. Saya lihat, Kang coba kita lihat Kang, ini masa udah 3 hari dari Selasa, Rabu, Kamis nggak keluar. Ya udah coba lihat, waril gitu kan. Ojai, ya udah saya lihat. Innalillahi Kang, wah apa? Udah nggak ada Kang. Itu tadinya kayak itu kurus, itu bisa segede. Udah membengkak. Udah ya? membengkak. Karena 3 hari meninggal. Iya. Dan itu nggak diketahui sama tetangga juga, karena Nggak tahu. Dari Selasa, Rabu, Kamis itu diketok emang nggak keluar gitu ya. Keluar. Nah itu istri saya takut nggak mau tinggal di situ tuh. Nah kebetulan kan hari malam Minggu saya mau bikin umpan pemancing emas tuh. Dulu kan pos itu kan, itu di situ ada pohon pandan tuh. Emang kayak ada berdiri Di posisi deket daun samping pandannya pos, di samping pos. Oke. Nah ini badan udah langsung gitu kan ya. Nah, udah saya balik lagi aja, mungkin kagak boleh kali ngambil daun pandan. Nggak jadi akhirnya ya. Nggak jadi.